Sekitar 40% dari massa tubuh manusia terdiri dari otot. Seluruh pergerakan pada tubuh manusia dibantu oleh sistem otot. Tidak hanya itu, adanya otot juga dapat mempengaruhi postur tubuh manusia. Jika ingin memiliki postur tubuh yang kekar layaknya binaragawan, otot-otot harus dilatih agar membesar, sehingga terjadi perubahan pada postur tubuh. Otot dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil, tergantung pada apakah otot tersebut digunakan atau tidak. Otot yang sering dilatih, ukurannya akan bertambah besar. Dalam hal ini, otot pada kedua kaki atlet tersebut bertambah besar dikarenakan adanya latihan yang rutin dan intensif. Otot orang tersebut tidak dapat bertambah besar disebabkan karena otot tersebut tidak pernah dilatih dan tidak ada pergerakan otot sehingga otot menjadi lemah dan ukurannya menjadi kecil. Otot yang terdapat pada dinding saluran pencernaan adalah otot polos. Sel-sel otot polos berbentuk gelendong, yaitu kedua ujung-ujungnya meruncing, bagian tengahnya agak membesar, dan mempunyai sebuah inti. Otot polos tidak dipengaruhi kehendak. Karena itu, cara kerja otot polos disebut otot tak sadar. Otot polos tetap bekerja meskipun kita sedang tertidur. Ketika orang tersebut melakukan olahraga, terlihat otot-otot pada kedua lengannya bekerja. Otot yang terdapat pada lengan adalah otot rangka. Otot ini disebut otot rangka karena seluruh tulang-tulang rangka diselubungi oleh otot rangka. Ujung-ujung otot rangka yang melekat pada tulang dan mengecil disebut tendon. Kerja otot rangka dipengaruhi kehendak. Karena itu, cara kerja otot rangka disebut otot sadar. Otot rangka akan bekerja bila ada perintah dari otak yang disampaikan oleh saraf. Tulang-tulang digerakkan oleh otot rangka. Otot yang terdapat pada jantung adalah otot jantung. Sel-sel otot pada otot jantung bergabung membentuk serabut-serabut yang menyerupai otot rangka yang bercabang-cabang. Otot jantung tidak dipengaruhi kehendak, karena itu cara kerja otot jantung disebut otot tak sadar. Otot jantung terus bekerja sepanjang waktu dengan gerakan berirama, memompakan darah ke seluruh tubuh. Otot jantung berkontraksi 70 kali per menit sepanjang hari. Otot pada kaki pemain sepak bola tersebut dapat dikendalikan oleh si pemain. Jika si pemain bola ingin menendang bola, maka otot kakinya akan langsung bekerja. Jika si pemain bola tersebut tidak menggerakkan kakinya, maka otot kaki tersebut tidak bekerja. Otot inilah yang disebut sebagai otot sadar. Otot pada organ pencernaan bekerja ketika roti yang dimakan oleh anak tersebut masuk ke dalam lambung. Namun, otot tersebut tidak dapat dikendalikan sesuai dengan keinginan anak tersebut. Proses masuknya makanan melalui sistem pencernaan berlangsung tanpa dapat kita kendalikan. Otot yang bekerja pada proses tersebut disebut otot tak sadar. Manusia dapat bergerak karena adanya otot-otot rangka yang bekerja secara berpasangan, di mana salah satu otot bertindak sebagai fleksor dan otot lainnya bertindak sebagai ekstensor. Perhatikanlah otot bisep dan otot trisep yang terdapat pada lengan ini. Pada saat menekukan lengan tangan, otot bisep yang bertindak sebagai fleksor berkontraksi, sedangkan otot trisep yang bertindak sebagai ekstensor berrelaksasi. Namun pada saat lengan diluruskan, otot bisep mengalami relaksasi dan otot trisep mengalami kontraksi. Ketika otot mengalami kontraksi, otot tersebut akan menegang, memendek, dan bagian tengahnya menggembung. Sebaliknya, ketika otot berrelaksasi, otot tersebut menjadi memanjang dan lebih pipih. Pernahkah Anda melepaskan paku pada papan dengan menggunakan linggis? Linggis merupakan jenis pengungkit yang memanfaatkan posisi titik tumpu dan beban sehingga meminimalkan tenaga yang diperlukan untuk mencabut paku yang tertancap di papan. Sama seperti tubuh kita, untuk dapat melakukan pergerakan,
sistem rangka dan sistem otot bekerja bersama-sama dengan menggunakan prinsip pengungkit. Perhatikanlah atlet tenis yang akan memukul bola ini. Pada posisi ini, terdapat 3 jenis pengungkit yang bekerja pada tubuh si petenis. Pada saat si petenis mendongakkan kepalanya, ini merupakan penerapan konsep pengungkit jenis pertama. Pada saat si petenis mengayunkan raketnya, ini merupakan penerapan konsep pengungkit jenis ketiga. Pada saat si petenis dalam posisi menjinjitkan kaki, ini merupakan penerapan konsep pengungkit jenis kedua.